Muhkam dan Mutasyabih oleh Dinar Tahira Handatika. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya, lafadznya serta susunan lafadznya jelas dan mudah dipahami. Mutasyabih adalah ayat yang tidak mampu dijelaskan oleh para ahli tafsir karena sulit dipahami maksudnya. Contoh, para ulama memberikan contoh-contoh ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat-ayat nasik, ayat-ayat tentang halal, haram, hudud, hukuman, kewajiban, janji, dan ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabih mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mansukh dan ayat-ayat tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Ciri-ciri muhkam dan mutasyabih. Untuk memahami apakah suatu ayat termasuk dalam kategori muhkam atau mutasyabihat, identifikasi ciri-cirinya menjadi langkah yang sangat membantu. Berikut adalah ciri-ciri yang membedakan antara ayat muhkam dan mutasyabihat. Ciri-ciri muhkamat diantaranya: A. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. B. Muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah. C. Muhkam adalah ayat yang dimaksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain, takwil. D. Maknanya sudah tersurat dengan jelas dalam ayat-ayatnya, sehingga tidak memerlukan pembahasan atau analisis lebih lanjut karena dapat dipahami dengan mudah. Afiyah, 2019. Ciri-ciri mutasyabihat diantaranya: A. Mutasyabih hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. B. Mutasyabih banyak mengandung banyak wajah. C. Mutasyabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. D. Ayat-ayatnya bersifat samar, yang berarti memerlukan penjelasan dari ayat lain atau memerlukan penalaran agar dapat memahami maksudnya. E. Ayat-ayatnya memiliki banyak makna. Macam-macam muhkam dan mutasyabih. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa persoalan ayat diklasifikasikan menjadi 3 yakni: 1. Muhkam secara mutlak. 2. Mutasyabih secara mutlak. 3. Muhkam dalam satu segi dan mutasyabih dari segi lain. Pendapat ulama tentang mentakwil ayat-ayat mutasyabih. Dalam memahami ayat mutasyabihat ulama berbeda pendapat, apakah bisa diketahui hamba Allah atau tidak. Perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan dalam memahami ayat 7 surah Ali Imran. Pada ayat tersebut para ulama berselisih pendapat dalam memaknai huruf wawu pada kalimat warrasikuna fi al-ilmi yakuluna amanna bihi, sehingga memunculkan pandangan yang berbeda. Dalam memahami makna ayat mutasyabihat, apakah bisa diketahui manusia atau hanya Allah yang mengetahuinya? Pendapat pertama manusia tidak dapat mengetahui maknanya dan hanya Allah yang mengetahuinya. Karena huruf wawu pada kalimat warrasikuna fi al-ilmi yakuluna amanna bihi adalah waw istinaf menunjukkan untuk memulai kalimat baru. Jalaluddin As-Suyuti, W. 911H, menguraikan bahwa pendapat pertama ini adalah pendapat kebanyakan para sahabat, tabi'in, dan tabi'in, serta para ulama setelah mereka khususnya Ahlu Sunnah, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, 2/427. Pendapat kedua menyatakan bahwa makna ayat mutasyabihat dapat diketahui oleh orang yang mendalami ilmunya. Karena waw yang ada pada kalimat warrasihuna fil ilmi adalah wawu ataf yang diatafkan pada kalimat sebelumnya dan kalimat yakuluna menjadi hal. Bukan wawu istinaf yang menjadi permulaan kalimat. Dengan menyimpulkan bahwa Allah SWT dan orang-orang yang mendalami ilmunya mengetahui maknanya. Pendapat ketiga mengkompromikan pendapat pertama dan kedua bahwa ayat mutasyabihat, yakni ada yang dapat diketahui maknanya dan ada juga hanya Allah yang mengetahui maknanya. Mengenai ayat-ayat mutasyabih yang menjelaskan sifat-sifat Allah, ada 2 pendapat dalam hal ini, yaitu, pertama, tidak boleh mentakwil ayat-ayat mutasyabih. Pendapat ini dikeluarkan oleh kelompok salaf dan memepri boleh mentakwil ayat-ayat mutasyabih yakni kelompok khalaf. Terima kasih.